Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Marlena Maharani, dengan NIM J1A1-215 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan terkait materi praktikum setelah ujian tengah semester yang telah kami laksanakan. Yang pertama, ada pertumbuhan mikroba. Yang kedua, ada titrimetri. Yang ketiga, ada gravimetri. Yang keempat, ada spektrofotometri. Dan yang kelima, ada kromatografi. Materi pertama adalah pertumbuhan mikroba. Pengenceran mikroba ini dilakukan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan untuk metode pengujian tertentu, atau ke konsentrasi yang lebih mudah dihitung saat ditimbang ke media agar cawan. Nah, dalam pengenceran kali ini kita menggunakan pengenceran log atau pengenceran bertingkat, di mana pengenceran log ini adalah pengenceran 10 kali lipat, yang berarti konsentrasinya dikurangi dengan kelipatan 10. Nah, untuk menyelesaikan 10 kali lipat pengenceran, kita harus menggunakan rasio 1 berbanding 10, di mana angka 1 mewakili jumlahnya sebagai sampel yang ditambahkan, dan 10 mewakili ukuran final sampel. Cara yang dapat kita lakukan untuk membuat pengenceran mikroba ini, yang pertama, menyiapkan sampel yang mengandung mikroba. Lalu kita ambil sebanyak 1 ml dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan larutan pengencer atau aquades sebanyak 9 ml ke dalam tabung reaksi tersebut, lalu dikocok hingga merata. Nah, pada tahap ini sudah termasuk ke dalam pengenceran pertama. Untuk mendapatkan pengenceran kedua atau pengenceran 10 pangkat 2, kita dapat mengambil 1 ml dari pengenceran pertama, lalu pindahkan ke dalam tabung yang mengandung 9 ml pengencer, lalu dikocok hingga merata. Nah, untuk mendapatkan pengenceran pangkat yang 3 ini, begitu juga, sama seperti kita mencari pengenceran 10 pangkat min 2. Dan untuk selanjutnya pun itu sama. Kita mengambil 1 ml dari pengenceran sebelumnya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan larutan pengencer atau aquades sebanyak 9 ml. Sub materi selanjutnya adalah penanaman mikroba menggunakan metode cawan, di mana metode cawan ini dapat kita lakukan dalam 2 cara, yaitu pour plate dan stick plate. Pour plate, cara kerjanya yang pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu cawan petri dan media yang sudah disterilisasi. Nah, pengerjaan ini harus dilakukan dengan aseptis. Kemudian, yang kedua, pengenceran yang ditanam ke cawan merupakan 3 pengenceran terakhir, yaitu 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Setelah itu, teteskan 1 ml secara aseptif inokulum dari pengenceran yang sudah disiapkan ke dalam cawan kosong. Kemudian, tuang media yang masih cair ke dalam cawan, kemudian putar cawan membentuk angka 8, yang mana tujuannya untuk menghomogenkan mikroba dan media agar dapat tercampur dengan rata. Kemudian, media yang digunakan ini harus dalam kondisi yang hangat, yaitu kurang lebih sekitar 45 derajat Celcius. Setelah itu, setiap pengenceran dilakukan penamaan secara duplo. Kemudian, penanaman yang dilakukan dari pengenceran tertinggi terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi dari pengenceran yang lebih pekat. Yang terakhir adalah cawan yang telah selesai diinokulasi, kemudian kita inkubasi dalam posisi terbalik selama 72 jam. Kemudian amati pertumbuhan koloni mikroba setiap 8 jam sekali. Nah, untuk cara kerja dari stick plate, yang pertama, panaskan ujung cawan petri dengan api bunsen. Kemudian setelah dipanaskan, tuang media ke cawan petri dan tunggu hingga beku. Selanjutnya, semprot jarum ose dengan alkohol. Nah, panaskan jarum ose hingga memijar di atas bunsen, yang kemudian beri jarak api bunsen dan diamkan hingga dingin.
Gunakan OSE yang telah dingin untuk mengambil kultur murni bakteri pada sampel. Kemudian setelah diambil sampel menggunakan OSE yang dipanaskan, yang telah didinginkan tadi, goreskan pada permukaan medium agar. Nah, dalam menggores ini kita harus hati-hati, jangan sampai medium itu rusak. OSE yang disentuh pada permukaan medium ini sebaiknya tidak ditekan terlalu dalam supaya media agar itu tidak rusak. Kemudian, setiap kali menggoreskan OSE untuk kuadran berikutnya, pijarkan OSE terlebih dahulu dan biarkan dingin agar OSE ini tetap aseptis. Yang terakhir ialah inkubasi cawan Petri berisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau pada suhu tertentu dalam inkubator selama 72 jam juga, dan amati perubahannya setiap 8 jam sekali. Nah, untuk menentukan perhitungan mikroba ini ada syarat-syaratnya. Untuk submateri selanjutnya adalah perhitungan mikroba dengan hitungan cawan. Nah, dalam melakukan perhitungan cawan ini terdapat beberapa kisaran hitung untuk metode plate count secara umum. Yang pertama, PDAS Bakteriologi Analitik Manual atau disingkat dengan BAM menyarankan untuk memakai kisaran antara 25 sampai 250 koloni per cawan untuk power plate. Yang kedua, ada AOAC yang memberikan kisaran antara 30 sampai 300 koloni per cawan. Dan yang ketiga, ada ISO 7218 dan ISO 1899 yang memberikan kisaran antara 10 sampai 200 koloni per cawan untuk sport plate dan 10 sampai 300 cawan untuk power plate. Nah, saat kita melakukan perhitungan koloni mikroba, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, koloni yang berpenampakan sama, yang terpisah baik tanpa bertindih, dan minimal memiliki jarak antar koloni sebesar diameter koloni terkecilnya, dapat dihitung sebagai satu koloni individual. Yang kedua, suatu koloni yang bersinggungan atau saling bertindihan dihitung sebagai satu koloni. Namun, apabila memiliki penampakan yang berbeda, maka dihitung sebagai dua koloni. Untuk syarat yang terakhir ialah untuk koloni yang bergabung membentuk rantai tapi dapat dibedakan koloni penyusunnya, maka dapat dihitung sebagai beberapa koloni. Namun, jika gabungan koloni yang saling bertindihan tersebut tidak dapat dibedakan, maka dihitung satu koloni. Materi kedua adalah titrimetri, di mana titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Untuk selanjutnya kita lihat persamaan berikut, di mana A kecil merupakan mol molekul dari analit A besar yang bereaksi dengan T yang merupakan molekul dari titran T besar yang ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, larutan T ini merupakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Penambahan titran dilakukan hingga sejumlah T besar yang secara kimiawi setara dengan analit A. Pada titik ini dinamakan bahwa titik ekuivalen titrasi telah tercapai. Jadi, titik akhir titrasi dapat kita lihat saat reaksi antara asam dengan basa tepat ekivalen secara stoikiometri. Artinya, asam sama dengan basa. Nah, pada saat ini seharusnya titrasi harus dihentikan secara teoritis. Kemudian, titik akhir titrasi dapat kita lihat apabila terjadi perubahan warna pada indikator. Nah, pada saat ini titrasi harus dihentikan. Titik akhir titrasi ini dapat terjadi setelah atau sebelum titik ekivalen, tergantung pH perubahan warna indikator dan pH larutan akhir. Untuk contohnya, di sini saya akan mengambil contoh dari air jeruk nipis yang direaksikan dengan suatu basa NaOH, di mana reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. C6H8O7 direaksikan dengan 3 NaOH akan menghasilkan
Na3C6H5O7 ditambah 3H2O. Dapat kita lihat setelah dicermati, massa antara ruas kiri dengan massa yang ada di ruas kanan berjumlah sama. Di ruas kiri C berjumlah 6 dan di ruas kanan pun C berjumlah 6. Di ruas kiri H berjumlah 8 ditambah 3H menghasilkan 11H, dan di ruas kanan H5 ditambah 6H sama-sama 11H. Kemudian O di ruas kiri itu berjumlah 10, sedangkan yang di ruas kanan juga berjumlah 10. Untuk mencari konsentrasi dari C6H8O7 atau air jeruk nipis ini, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana molar dikali dengan mililiter dikali dengan normalitas dikali dari suatu NaOH dikali Fp dikali mR per massa sampel dalam miligram dikali dengan 100%. Maka hasil akhirnya nanti akan berjumlah yaitu sekitar 19%. Untuk materi selanjutnya yaitu gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisa kuantitatif di mana penetapan suatu analit dilakukan dengan cara menimbang berat suatu analit tersebut. Nah, dalam metode gravimetri ini biasanya didasarkan pada suatu reaksi kimia sebagai berikut, di mana analit A bereaksi dengan senyawa B membentuk senyawa baru AB yang diketahui susunannya dan bersifat sedikit larut. Gravimetri dapat berhasil dipakai dan digunakan dalam analisis kuantitatif apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, proses pemisahan bersifat sempurna. Dan yang kedua, senyawa baru yang mengandung analit yang akan ditimbang harus memiliki susunan yang pasti dan bersifat murni. Nah, dalam menentukan persen analit dalam suatu sampel, kita dapat menggunakan rumus persen analit sama dengan berat analit dibagi berat sampel dikali dengan 100%. Untuk mencari faktor gravimetrinya, kita dapat menggunakan rumus faktor gravimetri sama dengan atom relatif atau massa relatif senyawa yang ditentukan dibagi dengan massa relatif senyawa dalam bentuk timbang. Untuk contoh soalnya dapat kita selesaikan sebagai berikut. Contoh soal untuk gravimetri ini, yang pertama, berapa gram Na plus dengan AR 22,99 gram per mol terkandung dalam 25 gram Na2SO4 dengan molaritas 142,0 gram per mol. Nah, jadi di sini kita akan menentukan faktor gravimetrinya. Kita masukkan faktor gravimetri dengan rumus AR atau MR senyawa yang ditentukan dibagi dengan MR senyawa bentuk timbang. Di sini karena Na itu ada 2 atom, jadi 2 dikali ARNA dibagi dengan MR Na2SO4 dikali dengan 25 gram. Dimasukkan nilainya, untuk ARNA yaitu 23, untuk MR dari Na2SO4 adalah 142. Jadi 2 dikali 23 dibagi 142 dikali 25 gram. Hasilnya adalah 8,06 gram. Jadi, langkah-langkah perhitungan gravimetri yang pertama, setelah sampel berisi analit yang kita kehendaki telah diperoleh, maka lakukan penimbangan. Yang kedua, merubah sampel ke bentuk yang dapat ditimbang, dalam hal ini endapan. Yang ketiga, bila endapan yang didapat adalah analit yang dikehendak, maka kita harus mencari persen analit. Seperti tadi, rumus persen analit adalah berat analit dibagi berat sampel dikali dengan 100%. Biasanya endapan yang didapat ini mengandung analit bersama dengan unsur lain. Untuk itu, berat analit yang ditentukan dengan faktor gravimetri. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah spektrofotometri, yang mana spektrofotometri ini adalah suatu metode analisis yang berguna untuk mengukur suatu konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Penerapan teknik dari spektrofotometri untuk analisis kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan
bahwa suatu absorbansi larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan tersebut. Jadi, ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada 3 hasil yang bisa terlihat. Pertama, sebagian cahaya tersebut akan diserap. Kedua, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali. Dan yang ketiga, sebagian cahaya juga diteruskan. Komponen-komponen pada alat spektrofotometri diantaranya, yang pertama ada sumber radiasi atau sumber energi cahaya yang berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentan panjang gelombang. Komponen berikutnya adalah monokromator. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monokromatis yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Berikutnya ada wadah sampel atau disebut juga dengan kuvet. Kuvet ini digunakan sebagai tempat wadah dari sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Komponen berikutnya adalah detektor. Detektor ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Jadi syarat-syarat sebuah detektor, yang pertama kepekaan yang tinggi, kedua perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi, yang ketiga respon konstan pada berbagai panjang gelombang, yang keempat waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi, yang kelima signal listrik dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. Untuk komponen berikutnya yaitu readout. Readout ini merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor tadi. Materi yang terakhir adalah kromatografi kertas, di mana kromatografi ini merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan campuran ini dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam 2 fase, yaitu fase stasioner dan fase gerak, di mana fase gerak ini disebut juga dengan eluen. Fase stasioner biasanya berupa permukaan yang luas, sementara fase gerak atau eluen biasanya berupa cairan yang bergerak dengan lambat. Untuk fase stasioner ini dapat berupa padatan ataupun cairan. Nah, fase gerak dapat berupa cairan atau gas yang bergerak di sepanjang fase stasioner. Jadi fase gerak ini atau eluen dibiarkan bergerak sepanjang fase stasioner sambil membawa zat yang akan dipisahkan nantinya. Pergerakannya bisa naik ataupun turun. Untuk contoh dari kromatografi kertas dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ada 3 jenis sampel yang digunakan, yang mana zat 1 dan 2 merupakan senyawa standar dan zat 3 merupakan sampel yang akan kita pisahkan. Dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwa jarak migrasi larutan fase gerak atau eluen ini sepanjang 7,5 cm. Sementara untuk jarak migrasi zat untuk zat 1 itu adalah 2,7 cm. Untuk jarak migrasi zat kedua dapat kita lihat di situ 4,5 cm. Nah, untuk zat ketiga dapat kita lihat pada zat 3 itu merupakan pemisahan zat, yang mana ada zat A dan ada zat B. Di situ zat A mendekati dengan zat yang nomor 1, maka zat A tersebut merupakan bagian dari zat di nomor 1. Untuk zat yang B juga begitu. Zat B merupakan bagian dari zat yang kedua karena nilainya hampir mendekati untuk zat kedua. Misalkan pada zat 1 itu merupakan asam amino glisin, nah sedangkan pada zat 2 adalah lisin. Maka pada zat ketiga ini terjadilah pemisahan zat yang menghasilkan zat A dan zat B, di mana zat A merupakan bagian dari zat 1 yang merupakan lisin dan zat B itu bagian dari yang glisin. Jadi A
mengandung lisin dan B mengandung glisin. Baiklah, itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun salah dalam menutur kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.